Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang penuh dengan konflik, intrik, dan pengkhianatan, yaitu pemberontakan dalam Majapahit, Kidung Sunda, dan kisah Wiraraja. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana pemberontakan-pemberontakan internal seperti Kidung Sunda menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perjalanan sejarah Majapahit. Semua itu akan kita kupas dalam video kali ini. Awal berdirinya Majapahit. Pada penghujung abad ke-13, Pulau Jawa berada dalam masa transisi yang penuh gejolak. Kerajaan Singhasari, yang sempat menjadi penguasa besar di Nusantara, mulai retak akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Kematian Raja Kertanegara dalam serangan mendadak oleh Jayakatwang dari Kediri membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Raden Wijaya, seorang tokoh penting dalam kisah ini, adalah menantu Raja Kertanegara, sekaligus salah satu pewaris sah Singhasari. Namun, ketika Jayakatwang merebut tahta, Raden Wijaya terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Ia berlindung di bawah perlindungan Arya Wiraraja, seorang adipati cerdik yang menguasai wilayah Sumenep di Madura. Disinilah awal mula persahabatan yang kelak menjadi fondasi lahirnya Majapahit. Arya Wiraraja dikenal sebagai tokoh strategis dan pragmatis. Ia melihat potensi besar dalam diri Raden Wijaya dan menyarankan rencana untuk merebut kembali kekuasaan di Jawa. Wiraraja memberikan dukungan penuh, baik berupa pasukan maupun logistik. Lebih dari itu, ia juga menyusun strategi politik yang cermat, termasuk bekerja sama dengan Mongol, kekuatan besar yang saat itu tengah bersiap menyerang Jawa sebagai bentuk balas dendam atas penghinaan Kertanegara terhadap Kaisar Kubilai Khan. Raden Wijaya mengikuti nasihat Wiraraja dan mengajukan tawaran damai kepada pasukan Mongol. Ia berpura-pura menyerahkan diri dan menyatakan kesediaannya membantu mereka menaklukkan Jayakatwang. Bersama-sama, Raden Wijaya dan pasukan Mongol menggempur Kediri yang akhirnya berhasil ditaklukkan. Namun, kemenangan ini tidak serta-merta diserahkan kepada Mongol. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya memutar balik keadaan. Setelah Jayakatwang dikalahkan, ia berbalik melawan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa. Setelah menyingkirkan dua musuh besar, Raden Wijaya memulai langkah untuk membangun kerajaan baru. Dengan dukungan Arya Wiraraja, ia memilih wilayah berhutan lebat di dekat Sungai Berantas sebagai lokasi pusat kekuasaannya. Tempat ini kemudian diberi nama Majapahit, merujuk pada buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan oleh para pengikut Raden Wijaya selama pembukaan lahan. Nama ini, meskipun sederhana, kelak menjadi simbol kejayaan Nusantara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit pada tahun 1293 sebelum Masehi. Gelar resmi yang diembannya adalah Kertarajasa Jayawardhana. Untuk memperkuat kedudukannya, ia menikahi 4 putri Kertanegara, langkah yang memperkokoh legitimasi atas tahta dan mendamaikan berbagai faksi internal. Namun, tantangan bagi Majapahit tidak berakhir di sini. Meskipun kerajaan baru ini berdiri kokoh, bayang-bayang pengkhianatan dan pemberontakan sudah tampak di awal masa pemerintahan Raden Wijaya. Hubungan dengan Arya Wiraraja yang semula harmonis perlahan memanas akibat perbedaan kepentingan. Sementara para panglima seperti Ranggalawe mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Majapahit berdiri di atas fondasi yang kokoh, tetapi juga rapuh oleh intrik dan konflik internal. Namun, tekad Raden Wijaya dan kecerdikan Arya Wiraraja dalam merintis kerajaan ini menjadi bukti betapa besarnya pengaruh kolaborasi dalam membangun sebuah kekuatan besar. Dalam waktu singkat, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang menjadi simbol kebesaran Nusantara di masa mendatang. Di balik berdirinya Majapahit, kisah persahabatan antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja menjadi salah satu elemen penting yang tak bisa diabaikan. Hubungan antara keduanya bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tetapi juga sebuah kolaborasi politik yang brilian dalam menghadapi tantangan besar pada masa itu.
termasuk serangan pasukan Mongol. Setelah Jayakatwang berhasil merebut Singhasari, Raden Wijaya melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari pembantaian. Dalam situasi yang penuh bahaya itu, Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, muncul sebagai sekutu yang tak terduga. Wiraraja yang sebelumnya pernah berselisih dengan Kertanegara, melihat potensi besar dalam diri Raden Wijaya. Dengan pemikiran strategisnya, ia menawarkan perlindungan sekaligus menyusun rencana besar untuk mengembalikan kekuasaan kepada Raden Wijaya. Langkah pertama Wiraraja adalah menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi Raden Wijaya dan para pengikutnya. Di Madura, Raden Wijaya mendapatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Wiraraja juga menggerakkan jaringan politiknya, memastikan bahwa para pendukung setia Raden Wijaya tetap berada di sisinya. Selain itu, ia membantu mengamankan sumber daya seperti logistik dan pasukan yang kelak sangat diperlukan untuk melawan musuh bersama. Namun, langkah paling cerdik dari Wiraraja adalah menjalin hubungan dengan pasukan Mongol yang datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Kaisar Kubilai Khan yang merasa terhina oleh tindakan Kertanegara yang memotong telinga utusannya, mengirim armada besar ke Nusantara. Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk memanfaatkan kedatangan Mongol sebagai alat untuk mengalahkan Jayakatwang. Dengan strategi yang matang, Raden Wijaya mendekati pasukan Mongol dan menawarkan kerjasama. Ia berpura-pura mengakui kekuasaan Mongol dan bersedia membantu mereka dalam menaklukkan Kediri. Rencana ini berhasil dan pasukan gabungan antara Raden Wijaya, Mongol, dan dukungan dari Wiraraja dengan mudah menggempur Jayakatwang. Kediri jatuh dan Jayakatwang pun dihukum mati. Namun, kemenangan ini hanyalah langkah awal. Begitu Kediri takluk, Raden Wijaya dengan kecerdikannya segera berbalik melawan Mongol. Pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak, memanfaatkan kelelahan pasukan Mongol yang baru saja bertempur. Strategi ini berhasil besar, dan pasukan Mongol yang tersisa terpaksa meninggalkan Jawa dalam kekalahan. Setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya dan Wiraraja menyusun kesepakatan politik untuk membagi wilayah kekuasaan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, Raden Wijaya menyerahkan sebagian wilayah Jawa Timur kepada Wiraraja sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya. Wiraraja diberikan kekuasaan penuh atas Lumajang dan sekitarnya. Sementara Raden Wijaya memusatkan pemerintahannya di Trowulan, yang kemudian menjadi ibu kota Majapahit. Kesepakatan ini menunjukkan kebesaran jiwa dan kecerdikan kedua tokoh tersebut. Wiraraja, meskipun memiliki ambisi politik, tidak pernah secara terang-terangan menantang otoritas Raden Wijaya. Sebaliknya, ia mendukung penuh pemerintahan Majapahit sambil mengelola wilayahnya sendiri. Kolaborasi ini menjadi fondasi bagi stabilitas awal kerajaan yang baru berdiri. Namun, seperti hubungan politik lainnya, persahabatan ini tidak sepenuhnya bebas dari konflik. Di kemudian hari, perbedaan visi antara Raden Wijaya dan Wiraraja mulai muncul, terutama ketika pihak-pihak tertentu mencoba memanfaatkan ketegangan di antara mereka. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa tanpa bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mungkin tidak akan berhasil mendirikan Majapahit. Persahabatan antara Raden Wijaya dan Wiraraja menjadi bukti bahwa aliansi strategis, bahkan yang berbasis kepentingan politik, dapat menghasilkan dampak besar jika dikelola dengan baik. Keduanya tidak hanya menorehkan sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kerjasama dalam menghadapi ancaman besar. Setelah berdirinya Majapahit, kerajaan baru itu tidak serta-merta bebas dari gejolak. Dalam masa awal pemerintahannya, Raden Wijaya menghadapi tantangan besar berupa pemberontakan dari seorang tokoh penting, Ranggalawe. Peristiwa ini tidak hanya menguji kekuatan politik dan militer Majapahit, tetapi juga menjadi salah satu langkah awal munculnya Gajah Mada sebagai figur penting dalam sejarah Nusantara. Ranggalawe adalah seorang bangsawan yang berperan besar dalam mendirikan Majapahit. Ia dikenal sebagai tokoh yang gagah berani dan memiliki pasukan yang kuat di Tuban, wilayah yang menjadi basis kekuasaannya.
Setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit, Ranggalawe diangkat menjadi penguasa Tuban sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Namun, hubungan antara Ranggalawe dan pemerintahan pusat Majapahit mulai memburuk akibat perbedaan pandangan politik dan kekecewaan pribadi. Salah satu penyebab utama ketegangan adalah pengangkatan Nambi sebagai patih utama Majapahit. Ranggalawe merasa dirinya lebih layak menduduki jabatan tersebut karena kontribusinya yang besar dalam mendirikan kerajaan. Ia menganggap keputusan Raden Wijaya tidak adil, dan ini memunculkan bibit-bibit pemberontakan. Selain itu, ada juga intrik politik yang dimainkan oleh pejabat-pejabat istana lainnya, yang semakin memperkeruh hubungan antara Ranggalawe dan Majapahit. Ranggalawe akhirnya memberontak, membawa pasukannya dari Tuban untuk menantang otoritas Majapahit. Pemberontakan ini menjadi ancaman serius bagi kerajaan yang baru berdiri, terutama karena Ranggalawe memiliki dukungan dari wilayah pesisir yang strategis. Pasukannya dikenal tangguh, dan ia sendiri adalah seorang pemimpin militer yang karismatik. Dalam menghadapi pemberontakan ini, Raden Wijaya mengutus pasukan di bawah komando para panglima kerajaan untuk meredamnya. Salah satu tokoh penting yang terlibat adalah Gajah Mada, seorang prajurit muda yang saat itu mulai menunjukkan kecerdasannya dalam strategi militer. Gajah Mada berhasil menyusun rencana yang memanfaatkan kelemahan pasukan Ranggalawe. Dengan taktik yang cermat, ia mampu memukul mundur pasukan pemberontak dan memecah kekuatan mereka. Pertempuran puncak terjadi di dekat Sungai Tambak Beras. Dalam pertempuran ini, Ranggalawe menunjukkan keberanian luar biasa, tetapi pada akhirnya ia gugur. Kekalahan dan kematian Ranggalawe mengakhiri pemberontakan, tetapi peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Majapahit. Banyak pendukung Ranggalawe yang merasa kecewa dan menyimpan dendam terhadap pemerintahan pusat, yang kelak menjadi salah satu faktor yang memicu konflik-konflik lain di masa depan. Pemberontakan Ranggalawe memiliki dampak besar terhadap kestabilan awal Majapahit. Di satu sisi, keberhasilan Raden Wijaya dan pasukannya dalam meredam pemberontakan menunjukkan kekuatan kerajaan dalam menghadapi ancaman internal. Namun, di sisi lain, peristiwa ini juga menyoroti rapuhnya hubungan antara pusat dan daerah, terutama dengan penguasa-penguasa pesisir yang merasa kurang dihargai. Bagi Gajah Mada, peristiwa ini menjadi titik awal kemunculannya sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam Majapahit. Keberhasilannya dalam meredam pemberontakan Ranggalawe membuatnya mendapatkan kepercayaan dari Raden Wijaya dan para petinggi kerajaan. Kelak, Gajah Mada akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam memperkokoh Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. Meski pemberontakan Ranggalawe berhasil dipadamkan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sebuah kerajaan tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tapi juga kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemimpin daerah. Dalam hal ini, Majapahit mendapatkan pelajaran berharga yang kelak menjadi dasar bagi strategi politiknya di masa mendatang. Sejarah panjang Majapahit tidak hanya dipenuhi kisah kejayaan, tetapi juga tragedi yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa paling dikenang adalah insiden di Lapangan Bubat yang dikenal melalui kisah Kidung Sunda. Peristiwa ini berkaitan dengan pernikahan politik antara Raja Majapahit Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berada di puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar yang menguasai banyak wilayah di Nusantara. Untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan tetangga, Hayam Wuruk berencana menikahi Dyah Pitaloka, putri dari Maharaja Linggabuana, penguasa Sunda. Pernikahan ini diharapkan menjadi simbol persahabatan antara kedua kerajaan. Raja Sunda menerima lamaran tersebut dan memutuskan untuk mengantarkan putrinya ke Majapahit. Rombongan dari kerajaan Sunda yang terdiri dari keluarga kerajaan dan pengawal berangkat menuju Bubat, sebuah lapangan yang telah dipersiapkan untuk menyambut mereka. Namun disinilah terjadi kesalahpahaman yang kemudian memicu ketegangan.
Menurut beberapa catatan sejarah dan sastra, terjadi perbedaan pandangan mengenai status pernikahan tersebut. Dalam tradisi Sunda, pernikahan ini adalah ikatan setara antara dua kerajaan. Namun ada pihak di Majapahit yang menganggap penyerahan Dyah Pitaloka sebagai bagian dari pengakuan kekuasaan Majapahit atas Sunda. Perbedaan sudut pandang ini menyebabkan suasana semakin tegang. Situasi di lapangan Bubat semakin memanas, hingga akhirnya pecah menjadi konflik. Peristiwa ini berakhir tragis, dengan banyak korban dari pihak Sunda. Kisah ini meninggalkan luka mendalam, baik bagi kerajaan Sunda maupun Majapahit. Tragedi ini menjadi sumber inspirasi bagi karya sastra seperti Kidung Sunda, yang merekam peristiwa tersebut dalam bentuk puisi penuh emosi. Bagi kerajaan Sunda, peristiwa ini dianggap sebagai tragedi besar yang mengganggu hubungan dengan Majapahit. Dalam catatan Sunda, kisah ini sering dikenang sebagai pengingat pentingnya menjaga kehormatan dan kedaulatan. Di sisi lain, bagi Majapahit, insiden ini membawa dampak pada reputasi kerajaan sebagai pemimpin di Nusantara. Penting untuk mencatat bahwa kisah Pasunda Bubat merupakan bagian dari warisan sejarah yang penuh dengan berbagai interpretasi. Berbagai sumber mengisahkan peristiwa ini dengan sudut pandang berbeda, mencerminkan kompleksitas hubungan antar kerajaan di masa lampau. Tragedi ini juga menjadi pengingat bahwa dalam hubungan politik dan diplomasi, komunikasi yang jelas dan saling menghormati sangatlah penting. Sebuah niat baik dapat dengan mudah berubah menjadi konflik jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kisah ini, meskipun penuh kesedihan, menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian dalam menjaga hubungan antar kerajaan. Pada akhirnya, Kidung Sunda dan kisah Pasunda Bubat menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Di balik gemilangnya awal berdirinya Majapahit, terdapat hubungan rumit antara Raden Wijaya dan Wiraraja, dua tokoh utama yang berperan besar dalam mendirikan kerajaan ini. Meskipun keduanya memulai perjalanan dengan tujuan yang sama, yakni mendirikan Majapahit, hubungan mereka perlahan mengalami keretakan. Konflik ini dipicu oleh perbedaan pandangan politik dan kepentingan pribadi yang semakin nyata seiring berjalannya waktu. Wiraraja, seorang bangsawan dari Madura, adalah sosok yang sangat berjasa dalam membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Sebagai pemimpin yang cerdas dan strategis, ia memberikan perlindungan kepada Raden Wijaya ketika sang raja melarikan diri dari serangan Jayakatwang di Kediri. Selain itu, peran Wiraraja dalam membangun aliansi strategis dengan pasukan Mongol sangat menentukan keberhasilan Raden Wijaya merebut kekuasaan. Atas jasanya, Raden Wijaya memberikan separuh wilayah Majapahit kepada Wiraraja sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Namun, pembagian kekuasaan ini tidak berjalan mulus. Setelah Majapahit berkembang, Raden Wijaya mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Ia memperkuat posisi pusat kerajaan di Trowulan dan perlahan mengurangi pengaruh Wiraraja. Bagi Wiraraja, langkah ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap kesepakatan politik mereka. Kekecewaan ini menjadi awal dari ketegangan antara keduanya. Keretakan semakin dalam ketika Wiraraja merasa bahwa perannya tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya. Majapahit, di bawah Raden Wijaya, mulai mengabaikan hak-hak yang sebelumnya dijanjikan kepada Wiraraja dan keluarganya. Ketegangan politik ini akhirnya membuat Wiraraja mengambil langkah drastis dengan mendukung pihak-pihak yang beroposisi terhadap Majapahit. Salah satu tindakan paling mencolok adalah dukungan Wiraraja terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas Majapahit. Ia mulai membangun aliansi baru dengan penguasa-penguasa daerah yang kurang puas terhadap pemerintahan Raden Wijaya. Bahkan, ada spekulasi bahwa Wiraraja terlibat dalam mendukung upaya pemberontakan atau melemahkan otoritas Majapahit melalui jalur diplomasi dan ekonomi. Peran Wiraraja dalam oposisi terhadap Majapahit mencerminkan kompleksitas politik di masa itu. Sebagai seorang pemimpin yang cerdik, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi aliansi untuk memperkuat posisinya.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Wiraraja adalah sosok yang pragmatis, yang bersedia bekerja sama dengan pihak manapun demi melindungi kepentingannya. Bagi Raden Wijaya, konflik dengan Wiraraja menjadi tantangan besar. Di satu sisi, ia harus menghadapi ancaman dari luar yang terus mengincar Majapahit. Sementara di sisi lain, ia harus menangani ketegangan internal yang ditimbulkan oleh mantan sekutunya. Meskipun Raden Wijaya mampu menjaga stabilitas Majapahit selama masa pemerintahannya, konflik dengan Wiraraja meninggalkan jejak yang memengaruhi hubungan Majapahit dengan Madura dan wilayah sekitarnya. Pada akhirnya, perseteruan antara Raden Wijaya dan Wiraraja menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Majapahit. Konflik ini tidak hanya menggambarkan dinamika kekuasaan yang kompleks, tetapi juga menjadi pelajaran tentang bagaimana ambisi pribadi dan politik dapat mengganggu hubungan yang sebelumnya kuat. Dalam konteks sejarah, hubungan antara Raden Wijaya dan Wiraraja mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak kerajaan. Bagaimana mempertahankan persatuan tanpa mengorbankan kepercayaan di antara para pendukung utama. Pemberontakan Kuti merupakan salah satu peristiwa penting yang mengguncang stabilitas Majapahit di masa pemerintahan Raden Wijaya. Pemberontakan ini tidak hanya menggambarkan ketegangan internal kerajaan, tetapi juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjaga kesatuan sebuah negara. Di balik kekacauan ini, muncul sosok Gajah Mada yang memainkan peran krusial dalam meredam pemberontakan dan mengembalikan kedamaian di Majapahit. Kuti, seorang pejabat penting di Majapahit, awalnya dikenal sebagai seorang yang loyal kepada kerajaan. Namun, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raden Wijaya dan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya membuat Kuti berpaling dan memimpin pemberontakan. Beberapa faktor yang memicu pemberontakan ini antara lain ketegangan antara wilayah-wilayah Majapahit yang merasa terabaikan dan ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan yang dianggap tidak adil. Pemberontakan Kuti dengan cepat menjadi ancaman besar bagi stabilitas Majapahit, yang pada saat itu sedang berusaha memperkokoh dirinya sebagai kekuatan dominan di Nusantara. Pada saat pemberontakan Kuti muncul, Majapahit menghadapi krisis yang serius. Pemberontakan ini mengguncang pemerintahan Raden Wijaya yang harus berhadapan dengan potensi ancaman dari dalam kerajaan. Kuti menggalang dukungan dari sejumlah pejabat tinggi dan rakyat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pusat, menciptakan ketegangan yang meluas. Dalam situasi yang semakin memburuk, Raden Wijaya membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan militer dan strategi untuk meredam pemberontakan ini. Disinilah Gajah Mada muncul sebagai pemimpin yang berperan penting. Gajah Mada, yang pada waktu itu menjabat sebagai Mahapati, adalah seorang jenderal yang cerdas, memiliki kemampuan diplomasi dan strategi militer yang brilian. Gajah Mada memahami dengan baik bahwa pemberontakan Kuti tidak hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan militer semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang melibatkan pemulihan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Majapahit. Dengan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit dalam menghadapi pemberontakan tersebut. Ia mengatur taktik dengan sangat hati-hati, memanfaatkan kekuatan pasukan Majapahit yang unggul dalam taktik perang dan kekuatan diplomasi untuk menghadapi pemberontakan Kuti. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, pasukan Majapahit berhasil memundur pemberontak dan memulihkan kontrol atas wilayah yang terganggu. Keberhasilan Gajah Mada dalam menanggulangi pemberontakan ini semakin meneguhkan posisinya sebagai tokoh penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada tidak hanya menyelesaikan pemberontakan dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan pendekatan diplomatik yang bijaksana. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan menegakkan hukum dan keadilan, serta memperbaiki hubungan antara pusat kerajaan dengan wilayah-wilayah yang merasa terpinggirkan. Pendekatan yang seimbang antara kekuatan dan kebijakan ini menjadi ciri khas kepemimpinan Gajah Mada yang kemudian terkenal dengan Sumpah Palapanya. Pemberontakan Kuti
meskipun berpotensi mengancam keberlangsungan Majapahit, menjadi batu loncatan bagi Gajah Mada untuk membuktikan kepemimpinannya. Berkat keberhasilannya dalam meredam pemberontakan ini, Gajah Mada tidak hanya memperoleh kekuasaan yang lebih besar, tetapi juga dihormati sebagai pemimpin yang dapat menjaga stabilitas dan kesatuan Majapahit. Pemberontakan Kuti akhirnya menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Majapahit, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh kerajaan dalam mempertahankan kedamaian dan kestabilan. Pemberontakan yang terjadi di dalam tubuh Majapahit, meskipun berhasil diredam, meninggalkan dampak besar bagi kestabilan kerajaan. Konflik internal seperti pemberontakan Kuti, serta ketegangan antara para elit kerajaan secara perlahan mulai melemahkan Majapahit dari dalam. Walaupun kekuatan militer Majapahit tetap tangguh, dampak sosial dan politik dari pemberontakan dan intrik yang terus berlanjut memperburuk kondisi kerajaan. Pertama-tama, konflik-konflik internal tersebut menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pejabat dan penguasa wilayah. Setiap pemberontakan dan ketegangan antara faksi-faksi kerajaan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi stabilitas pemerintahan. Pejabat-pejabat tinggi dan pemimpin daerah yang sebelumnya loyal mulai meragukan kemampuan pusat kerajaan dalam menjaga kesejahteraan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan para pemimpin daerah yang merasa terabaikan atau dirugikan oleh kebijakan yang dipaksakan oleh Majapahit. Secara perlahan, ketidakstabilan politik ini mengarah pada keretakan dalam struktur kekuasaan. Para penguasa lokal mulai memperkuat posisi mereka dan mengurangi ketergantungan pada Majapahit, bahkan ada yang berpihak kepada kelompok-kelompok oposisi. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kekuasaan pusat dan mengurangi pengaruh Majapahit di wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kendali penuh kerajaan. Dampak sosial dari pemberontakan juga sangat terasa. Ketegangan yang terjadi dalam kerajaan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat biasa. Perang dan konflik yang terjadi antara pasukan kerajaan dan pemberontak menambah penderitaan masyarakat. Mereka terjebak dalam konflik yang bukan menjadi pilihan mereka, namun terpaksa menanggung akibatnya. Ketidakpastian yang timbul akibat ketegangan politik menyebabkan kesulitan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Di sisi lain, pemberontakan dan intrik politik dalam kerajaan juga memengaruhi stabilitas sosial di kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Pembagian kekuasaan yang tidak adil dan ketegangan antar faksi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara elit kerajaan dengan rakyat. Beberapa wilayah yang terlibat dalam pemberontakan mulai menunjukkan gejala ketidakpuasan yang lebih besar terhadap kebijakan pusat, menambah tantangan bagi Majapahit dalam mempertahankan integritas kerajaan. Secara keseluruhan, pemberontakan dan konflik internal tersebut memberikan pelajaran penting mengenai betapa pentingnya kesatuan dan kestabilan dalam suatu kerajaan. Meskipun Majapahit tetap bertahan untuk beberapa waktu setelah pemberontakan ini, dampak jangka panjang dari ketidakstabilan internal akhirnya memperlemah kerajaan dan mempercepat keruntuhannya di masa depan. Sejarah Majapahit memberikan banyak pelajaran berharga, terutama terkait dengan dampak pemberontakan internal yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan kerajaan besar. Meski Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, konflik-konflik internal yang terjadi sepanjang perjalanan kerajaannya menunjukkan bagaimana ketegangan antara para elit dan pemberontakan dari dalam dapat meruntuhkan stabilitas politik yang telah dibangun dengan susah payah. Pemberontakan Kuti, serta intrik-intrik politik yang terjadi di kalangan para pejabat kerajaan, merupakan cerminan betapa berbahayanya ketidakstabilan dalam sebuah negara. Ketika para pemimpin kerajaan lebih sibuk dengan ambisi pribadi dan persaingan politik daripada menjaga persatuan, kekuasaan pusat mulai rapuh dan wilayah-wilayah luar mulai merasa terabaikan. Ini mengarah pada perpecahan, melemahnya struktur pemerintahan, dan berkurangnya loyalitas rakyat terhadap penguasa.
Pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Majapahit adalah pentingnya persatuan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu mengelola hubungan antar elit politik, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks masa kini, persatuan dalam kepemimpinan menjadi kunci untuk menciptakan negara yang stabil dan maju. Ketika pemimpin lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, maka negara akan lebih mudah menghadapi tantangan yang ada, baik dari dalam maupun luar. Majapahit mengajarkan kita bahwa tidak ada kerajaan yang kebal terhadap keruntuhan jika persatuan dan stabilitas politik mulai terancam. Oleh karena itu, refleksi dari sejarah ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kepemimpinan masa kini, baik di tingkat nasional maupun organisasi. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang pemberontakan dalam Majapahit, Kidung Sunda, dan kisah Wiraraja. Semoga informasi yang disajikan bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan sejarah kita bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.